Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Yang saya hormati Ketua PDN Rembang dan seluruh jajarannya, Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, jamaah kajian dari Muhammadiyah yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini saya diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk silaturahmi di PDN Rembang. Meskipun sejarah interaksi saya dengan beberapa Bapak PD Rembang ini sudah cukup lama, tapi dengan izin Allah sekarang terrealisasi saya bisa bersilaturahmi kepada warga Muhammadiyah yang berada di PDN Rembang pada hari yang mulia ini. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, dan seluruh orang yang mengikuti sunnahnya sampai hari kiamat. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, insya Allah pada kesempatan ini kita akan mengkaji sebuah topik yang sebenarnya cukup berat, ya. Tapi kondisi kita panas dan cukup ongkop, mudah-mudahan nanti bisa dipahami, ya meskipun mungkin tidak bisa dipahami secara sempurna, tapi paling tidak mudah-mudahan ini menjadi muqaddimah atau pembukaan tentang sebuah topik yang berkaitan dengan organisasi kita, yang kita insya Allah akan berbicara tentang fikih Muhammadiyah, historitas dan dinamika pemikiran. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, sebelumnya ketika kita bicara tentang fikih, Bapak dan Ibu semuanya yang dimuliakan Allah, sebenarnya fikih itu apa? Ini sebuah istilah yang sering kita dengar. Ada istilah fikih, orang Jawa menyebutnya fikih, tapi orang Malaysia menyebutnya fikah, atau orang Melayu menyebutnya fikah. Nah, fikih itu secara bahasa artinya al-fahmu. Artinya apa? Al-fahmu, pemahaman. Dan secara lebih dalam yang disebut fahmu di sini, fahmu apa? Yaitu al-fahmu ad-daqiq, pemahaman yang dalam. Maka kalau kita baca di dalam ayat Al-Quran maupun di dalam hadis Nabi, ketika Nabi atau Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata fikih, itu artinya apa? Pemahaman yang dalam. Hadis yang cukup populer, Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, Rasulullah bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan apa? Yufaqihu apa? Fikih. Man yuridillahu bihi khairan." Siapa yang dikehendaki oleh Allah sebuah kebaikan, yufaqihu fikih, maka Allah akan kasih dia pemahaman yang cukup dalam fikih dalam masalah agama. Dan sebenarnya kata fikih di masa Nabi dan di masa sahabat itu berkaitan dengan semua pemahaman yang cukup dalam yang berkaitan dengan masalah agama, tidak hanya berkaitan dengan masalah hukum. Kemudian Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, di era Imam Abu Hanifah, Imam siapa?
Hanifah, dan pengikutnya disebut Hanafiyah. Mazhab ini yang dulu dijadikan mazhab resmi oleh Daulah Utsmaniyah atau Turki Utsmani, pemerintahan apa Turki Utsmani, yang secara umum masih diikuti oleh orang Islam yang ada di Asia Tengah atau negara yang berakhiran tang gitu Pak. Contohnya Uzbekistan, Tajikistan, Turkmenistan, kemudian apa lagi? Pakistan, apa lagi? Nah, semua negara yang tantan itu secara umum mengikuti mazhab apa? Hanafi. Al-Imam Abu Hanifah yang beliau meninggal tahun berapa Bu? 150 Hijriah. Ketika Imam Abu Hanifah meninggal, maka lahirlah Imam Syafi'i. Al-Imam Abu Hanifah itu mendefinisikan fikih, yang disebut fikih itu apa? Ma'rifatun nafsi ma'laha wa ma'alaiha. Yang disebut fikih itu mengenal diri, apa yang menjadi hak dan kewajibannya. Artinya Imam Abu Hanifah ketika berbicara tentang fikih, sebenarnya fikih itu lebih dibawa kepada makna teologis, atau fikih itu ilmu yang berkaitan dengan apa? Persoalan-persoalan akidah. Karena Imam Abu Hanifah itu menulis buku yang disebut apa? Al-Fiqhu Al-Akbar, fikih yang besar. Itu tidak bicara hukum, tapi bicara apa? Akidah. Tapi di masa Imam Syafi'i dan sampai di masa kita, Al-Imam Syafi'i ini seorang ulama yang merumuskan sebuah teori yang disebut teori apa? Usul fikih. Menulis kitab namanya apa? Ar-Risalah. Makanya Al-Imam Syafi'i itu terkenal sebagai apa? Wali'u ilmi usul fikih, peletak dasar ilmu usul fikih. Karena Imam Syafi'i menulis kitab namanya Ar-Risalah. Dulu Ar-Risalah itu, Risalah itu maknanya apa Pak? Atau surat. Karena Imam Syafi'i mengirim suratnya itu kepada seorang ulama namanya Abdurrahman ibn Mahdi, seorang ulama yang cukup terkenal ketika itu berada di Kufah. Karena Abdurrahman ibn Mahdi ini meminta kepada Imam Syafi'i, yang ketika itu Imam Syafi'i masih kecil, atau bukan masih kecil, masih usia cukup muda untuk menulis sebuah karya yang berbicara tentang bagaimana metodologi memahami Al-Quran dan Sunnah. Maka lahirlah ilmu apa? Usulun fikih. Dan Imam Syafi'i pun di samping merumuskan sebuah teori fikih, juga banyak mempunyai atau melahirkan produk-produk hukum. Produk-produk hukumnya itu dihimpun oleh seorang muridnya namanya siapa? Arabi atau Sulaiman Muradi, yang lahir dengan kitab apa? Al-Um. Dan di majelis tajwid kita juga terkadang mengutip kitab Al-Um. Nah, dalam pandangan Imam Syafi'i yang disebut fikih itu apa? Al-ilmu bil ahkam asy-syar'iyyah al-amaliyah al-muktasab min adillatiha tafsiriyah. Yang disebut fikih itu ilmu tentang hukum-hukum syara yang amaliyah. Amaliyah itu artinya bukan apa? Bukan akidah, bukan akhlak. Al-muktasab min adillatiha tafsiriyah, yang diambil dari dalil-dalilnya yang sudah spesifik atau sudah terperinci, bukan ijmali. Kalau ijmali itu yang disebut apa? Usul fikih. Bapak dan Ibu sekalian dimuliakan Allah. Dan karena topik kita fikih Muhammadiyah, kita coba lihat bagaimana tokoh Muhammadiyah, yaitu Kiai Haji Mas Mansur. Kiai Haji Mas Mansur ini tokoh yang penting karena beliau adalah inisiator berdirinya Majelis Tajwid. Dan Bayi Ahmad Dahlan menyebut Kiai Haji Mas Mansur ini dengan sebutan apa? Sapu Kawate Surabaya. Sapu kawat itu maksudnya apa Pak? Ya sapu ya tak sapu. Tapi kalau kawat ya terbuat dari kawat. Kalau ada sapu terbuat dari kawat, dibuatnya kira-kira amblas atau ludes atau enggak Pak? Semuanya ludes. Menunjukkan tokoh yang sangat terpengaruh. Yang mana Kiai Haji Mas Mansur ini dulunya adalah kawannya Kiai Haji Wahab Hasbuh, 3 serangkai dari pendiri NU. Tapi akhirnya beliau masuk Muhammadiyah.
Dia tahun 1921. Kiai Haji Mas Mansur yang dulu juga menggagas namanya apa? Tasfirul Afkar, yaitu apa? Kelompok studi tentang keagamaan nanti diteruskan oleh NU lahirlah apa? Bafsul Masail. Itu inisiatornya Pak Kiai Haji Mas Mansur. Nah, Kiai Haji Mas Mansur di dalam buku yang ditulis oleh Jarnawi Hadikusuma, Kiai Haji Mas Mansur pernah menyampaikan tentang 6 tahap perkembangan tasawuf Islami. Yang pertama di masa Nabi. Artinya kalau di masa Nabi ya sumbernya Al-Quran, kemudian Nabi sebagai apa? Penafsir Al-Quran atau mubayyinul Quran, pemberi penjelasan apa? Al-Quran. Kemudian di masa Khulafa Ar-Rasyidin, kemudian di masa sahabat dan tabi'in, kemudian di masa perkembangan ilmu fikih yang ke-5 itu lahirlah ulama-ulama mazhab yang terkenal atau yang tersebar, yaitu mazhab yang 4 itu. Mazhab Syafi'i yang secara umum diikuti oleh umat Islam di Asia Tenggara dan juga di Yaman yang selatan dan juga di Mesir. Di Mesir itu mazhabnya Syafi'i yang mayoritas, tapi undang-undangnya pakai mazhab apa? Hanafi. Sampai di sana Pak, orang nikah itu sigoh akad nikahnya itu mengikuti mazhab Abu Hanifah. Uzawi juga ada madhabi Al-Imam Abi Hanifah Nu'man ibn Thabit. Kalau orang mau menikahkan atau wali menikahkan apa? Menikahkan anaknya itu sigohnya demikian. Saya nikahkan kamu mengikuti mazhab apa? Al-Imam Abu Hanifah. Kemudian tadi ada mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi, mazhab Maliki dan mazhab Hambali, dan yang terakhir menarik ini, yaitu masa yang disebut taklid buta. Maksudnya taklid buta itu apa? Taklid buta itu semangat untuk kembali pada Quran itu mulai hilang. Orang sudah apa? Mendewa-dewakan kitab kuning atau pendapat ulama. Itu inti dari apa? Taklid buta. Wis opo jeri kiai, opo jeri kitab kuning. Dan di masa ini hanya lahir kitab yang namanya Syarah, Khasyah, kemudian Takliqat. Dan kalau kita perhatikan Pak Teguh, langsung kita sampai ke Indonesia saja. Ketika majelis tarjih berdiri di HPT kita, himpunan Muslim Tarjih, di halaman paling terakhir Pak Teguh, di sana ada judul namanya penerangan tentang hal tarjih. Ini pernah dipublish oleh SM Suara Muhammadiyah tahun 1936. Cuma di sana dijelaskan bagaimana. Baiklah, kami memberi sedikit keterangan bahwa perselisihan paham dalam masalah agama sudahlah timbul dari dulu. Dari sebelumnya lahir Muhammadiyah, sebab-sebabnya banyak. Di antaranya apa? Masing-masing memegang teguh pendapat seorang ulama. Artinya kalau sudah dikatakan oleh seorang kiai, itu sudah dianggap apa? Mutlak. Betul. Artinya dia itu pendapatnya sudah tidak bisa diganggu. Bukan. Atau yang tersebut di suatu kitab. Artinya Muhammadiyah ketika majelis tarjih berdiri itu sudah menjelaskan ketika mau tarjih ini berupaya untuk apa? Kembali pada Quran dan Sunnah. Ternyata tantangan yang dihadapi majelis tarjih apa? Ada 2 tantangan yang besar. Apa? Orang memutuskan pendapat kiai. Yang kedua, memutuskan apa? Daunnya kitab kuning gitu. Kemudian kalau kita lihat Pak, karena waktu kita pendek ya, ada sebuah fikih yang cukup terkenal di dunia Islam. Namanya apa? Fiqhus Sunnah, yang ditulis oleh siapa? Syekh Sayyid Sabiq. Ini saya tampilkan redaksi Arabnya Pak, tapi ada terjemahnya, maksudnya jenengan bisa apa? Mendapati apa yang saya sampaikan ini pasti ada terjemahnya. Makanya ada penerbit namanya Al-Ma'arif menerbitkan apa? Fikih Sunnah. Di sana dijelaskan taklid buta itu betapa terjadi di dunia Islam. Misalnya di sini pendapatnya Al-Imam Al-Qarqiyah. Kullu ayatin aw hadisin yukhalifu ma alaihi ashabuna fa huwa mu'awwalun aw mansukh. Setiap ayat Quran atau hadis yang
huwa mu'awwal maka harus ditakwil atau mansukh atau dihapus. Artinya kalau ada ayat Al-Quran atau hadis yang kontras dengan pendapat mazhab, itu yang ditakwil atau yang dimansukh apa? Ayat Qur'annya atau hadisnya. Kemudian kata Syekh Sabit, taklid buta atau fanatisme kemadhaban itu menjadikan umat Islam itu apa? Berpendapat bahwasanya babul ijtihad itu apa? Tertutup. Dan sehingga apa? Wasaratis syari'ah hi aqwalul fuqaha. Syariat itu menjadi pendapat-pendapatnya para ahli fikih. Wa aqwalul fuqaha ila syari'ah. Dan pendapat-pendapat ahli fikih itu yang disebut apa? Syariat. Artinya orang sudah tidak kembali pada Quran dan Sunnah. Sehingga apa? Muncul sebuah gerakan yang disebut sebagai gerakan salafiyah. Gerakan salafiyah itu apa? Gerakan yang ingin kembali pada Quran dan Sunnah. Tokoh-tokohnya banyak. Ada Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim al-Jauziyah, ada Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Kemudian ada 3 serangkai di Mesir, yaitu siapa? Jamaluddin Al-Afghani, kemudian siapa? Muhammad Abdul dan Syekh Rasid Ridho. Dan sebenarnya Muhammadiyah juga lahir atas pengaruh gerakan-gerakan apa? Salafiyah yang ingin kembali pada Quran dan Sunnah, sehingga jargon mereka apa? Al-ruju' ilal Quran wa Sunnah, kembali pada Quran dan Sunnah. Meskipun kita di Muhammadiyah Pak, karena Muhammadiyah itu kan sering bilang al-ruju' ilal Quran wa Sunnah. Ruju' itu bahasa apa Pak? Bahasa Arab. Ada kalau nikah itu ada ruju', ada tolak. Ada orang nikah kemudian ditalak kemudian rujuk. Ya berarti Muhammadiyah dulu pernah mentalak Quran, sekarang rujuk. Kalau bahasa Indonesia kembali pada Quran dan Sunnah. Kembali itu lawannya apa Pak? Ada pergi, ada kembali. Nanti dulu Muhammadiyah pernah meninggalkan atau pergi dari Quran, sekarang baru kembali. Maksudnya bukan semacam itu. Maksudnya apa? Maksudnya al-ruju' ilal Quran wa Sunnah itu ketika memahami sebuah persoalan itu langsung dikembalikan pada Quran dan Sunnah. Misalnya ada pendapat ulama atau pendapat kitab kuning yang kontras dengan pemahaman atau dengan Al-Quran dan Sunnah, maka yang dikedepankan apa? Al-Quran dan Sunnah. Tapi yang perlu dicatat Pak, Muhammadiyah juga tidak anti madhab dan juga tidak anti kitab kuning. Pendapat ulama itu penting, bukan berarti nggak penting, tapi tidak ada ulama yang maksum, yang tidak mungkin sama. Karena selain Nabi kan tidak maksum. Kemudian kitab kuning, apakah kitab kuning penting? Oh sangat penting. Kita tidak bisa mengkaji Quran dan Sunnah tanpa kitab kuning. Tetapi kalau kita memutuskan kitab kuning itu menjadi salah, karena pendapat ulama di kitab kuning itu kan bisa berubah sesuai dengan perkembangan apa? Zaman. Ada ijtihad yang sudah tidak kontekstual. Contohnya Imam Syafi'i dulu kalau orang jual beli itu harus ijab qabul secara syafahiyah Pak, secara apa? Lisan. Harus saya jual, saya beli. Tapi kalau sekarang konteks zaman sekarang dengan masih nyekeli ijtihadnya Imam Syafi'i. Sekarang jual beli sudah online. Ada beberapa toko online itu tidak pernah kita pakai kata itu lebih mudah. Transaksi selesai, barang nanti dikirim sampai ke rumah. Tapi kalau dengan mengikuti Imam Syafi'i, bagaimana Pak cara transaksi jual belinya? Kan susah Pak. Artinya ijtihad itu boleh berkembang. Sehingga dari gerakan salafiyah itu Bapak dan Ibu saya yang dimuliakan Allah, di Indonesia lahirlah Muhammadiyah. Ketika Bayi Ahmad Dahlan ingin mendirikan Muhammadiyah, sebenarnya ada berbagai macam sumber inspirasi beliau. Misalnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, ini yang tokoh pembaruan di Arab Saudi. Ini mempengaruhi Bayi Ahmad Dahlan yang
dakwah masalah akidah. Ada penyakit akidah apa? Takhayul, kemudian khurafat dan syirik gitu. Dan dikenal dengan Muhammadiyah TBCS, ada taman bid'ah juga. Misalnya ada takhayul itu apa? Khayalan ke kesialan. Angka 13 itu angka apa Pak? Angka sial, unlucky number, angka kesialan. Kalau jenengan pernah di hotel ada kamar 12 langsung 14. Kursi pesawat juga gitu Pak. Ini dari 12 kok langsung 14. Yang 13 mana? Padahal Muhammadiyah Pak, jumlah pimpinan jenengan berapa? 13. Berarti Muhammadiyah mantan sial. Terus pokoknya pimpinan 13 itu jelas nggak bakal sukses Pak. Tapi sebenarnya Muhammadiyah sudah Pak melawan mitos angka 13 pemimpin kita sehingga jumlahnya 13. Buktinya Muhammadiyah semakin hari semakin kaya dan semakin maju Pak. Tidak pernah sial. Kalau angka 13 sial ya sudah, pemimpinnya nanti musda nggak usah 13 ya, kurangi 12 atau tambah 1 14. Tapi itu menyalahi Pak. Kemudian Bayi Ahmad Dahlan juga terinspirasi seorang ulama dari Minangkabau, yaitu Sumatera, yang hidup di Mekah, namanya Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabau. Ini gurunya Mbah Hasyim Asy'ari dan juga gurunya Bayi Ahmad Dahlan. Dulu Mbah Hasyim Asy'ari dengan Bayi Ahmad Dahlan itu di Indonesia juga belajar ke siapa? Mbah Soleh Dahlan As-Samarani, yaitu Semarang. Ketika menulis kitab selalu pakai bahasa apa? Tulisan pegon. Majmu'ah Al-Kafiyah Syarifah lil Awam, Syarah Jawharut Tauhid, kemudian punya terjemahan Ihya, semuanya bahasa apa? Pegon. Tapi muridnya itu semuanya jadi tokoh nasional. Yang terkenal ya Haji Bayi Ahmad Dahlan pendiri Muhammadiyah, ya Haji Hasyim Asy'ari pendiri apa? NU. Kemudian Ki Ageng Raden Kartini. Tapi Syekh Ahmad Khatib Minangkabau ya, meskipun mazhabnya Syafi'i, dia terbuka terhadap pembaruan Islam. Misalnya suka baca majalah Al-Manar yang ada di Mesir ya. Ini artinya Bayi Ahmad Dahlan terinspirasi terhadap apa? Keterbukaan Syekh Ahmad Khatib Minangkabau. Kemudian Al-Ustaz Muhammad Abduh. Syekh Muhammad Abduh, dia seorang reformis, alumni Al-Azhar, tapi melihat Islam itu jumud, Islam itu tidak maju. Kemudian Syekh Muhammad Abduh ini pernah pergi ke Eropa, ke Perancis, ke Inggris, dan beliau menyimpulkan dengan statementnya yang cukup terkenal, Ra'aitul Islam biduni muslimin. Saya melihat Islam tapi tidak ada orang-orang Muslim. Ketika di mana Pak? Ketika beliau di Perancis. Tapi ketika Syekh Muhammad Abduh kembali ke Mesir melihat kondisi umat Islam apa? Ra'aitul muslimin. Saya melihat orang Muslim banyak, tapi bila Islamin tanpa Islam. Artinya agama Islam tidak maju, tidak pernah apa? Menjadi solusi dalam apa? Berbagai masalah keduniaan. Kemudian Syekh Muhammad Rasyid Ridho ini penggagas pemikiran yang disebut salafiyah, umat Islam itu supaya kembali pada Quran dan Sunnah. Kemudian Syarikat Islam Bayi Ahmad Dahlan terinspirasi bagaimana semangat atau spirit gerakan Islam, kemudian Budi Utomo sistem berorganisasi, maka lahirlah apa? Muhammadiyah. Yang sekarang Pak, Bayi Ahmad Dahlan itu dari segi backgroundnya sebenarnya apa? Ada sebuah kitab yang menarik Pak, namanya apa? Pelajaran Haji Ahmad Dahlan, yang ditulis siapa? Haji Raden Hajib, yaitu murid termudanya Bayi Ahmad Dahlan. Ini buku penting Pak, bukunya kecil, tapi buku ini yang mendokumentasikan pemikiran-pemikiran Bayi Ahmad Dahlan. Di sana dijelaskan Bayi Ahmad Dahlan itu secara background ilmuannya sebenarnya tidak jauh dengan ulama-ulama Nusantara. Berarti kita fikirnya yang dikaji apa Pak?
ya kita bikin madhab Syafi'i. Ada Fathul Qorib, ada Fathul Mu'in, ada Fathul Wahab, ada Minhajul Abidin, ada apa? Dan seterusnya ya. Ini kitab-kitab Syafi'i yang umum dikaji di pesantren. Kemudian dari akidahnya sebenarnya juga Asy'ariyah. Kemudian dari sisi tasawufnya, Bayi Ahmad Dahlan sering merujuk kitab apa? Ihya Ulumuddin. Yang betul bacanya apa? Ihya Ulumuddin. Karena ada mudhof ilaih. Tapi karena kita bilang Ihya Ulumuddin itu berat. Makanya banyak orang menyebut apa? Ihya Ulumuddin. Itu Bayi Ahmad Dahlan juga apa? Mengkaji kitab-kitab semacam itu. Hanya saja Bayi Ahmad Dahlan ketika belajar di Mekah itu terbuka ya, mulai membaca kitab-kitab tokoh pembaruan, misalnya Majalah Al-Manar, kemudian apa? Tafsir Al-Manar dan seterusnya, kitab Risalatul Tauhid Muhammad Abduh dan seterusnya. Kitab-kitab ini mulai dibaca, artinya apa? Bayi Ahmad Dahlan meskipun mazhabnya Syafi'i tapi sangat terbuka, tidak fanatik. Sehingga kalau kita lihat Bapak dan Ibu sekalian dimuliakan Allah, periodisasi fikih Muhammadiyah itu bisa kita bagi menjadi 3 periodisasi. Yang pertama di era Bayi Ahmad Dahlan, yaitu apa? Sejak berdirinya Muhammadiyah tahun 1923. Kemudian periode pasca kematian Kiai Haji Ahmad Dahlan atau di masa Kiai Haji Ibrahim, yaitu 1924-1928. Kemudian 1929 itu pertama kali Majelis Tarjih melahirkan sebuah produk, yaitu Kitabus Shalah dan Kitabul Iman sampai sekarang ya. Bapak dan Ibu sekalian dimuliakan Allah, ada kitab, karena waktu kita nggak mungkin ya dibahas secara lengkap, tapi saya tampilkan sekilas-sekilas saja. Yaitu ada kitab fikih jilid 3. Pernah dengar kan ya? Kita fikih jilid 3. Yang bisa baca pegon itu kan bagian atasnya kan ada logo Muhammadiyah, tulisan Muhammadiyah, Taman Pustaka. Ini tulisan pegon, kemudian tulisan Latin, Taman Pustaka Yogyakarta, Jawa. Kita fikih jilid 3. Dikarang lan den wetokake dening Muhammadiyah bagian Taman Pustaka Ngayogja, cap kang sepisan tahun 1343 Hijriah. Kitab ini yang sering dibilang ini karyanya Bayi Ahmad Dahlan. Tapi ada nggak tulisan pengarangnya Bayi Ahmad Dahlan? Tidak ada. Cuma dijelaskan dikarang lan den wetokake dening Muhammadiyah bagian Taman Pustaka. Memang ada penerbit di Muhammadiyah namanya Taman Pustaka, tapi kitab ini tidak ada penjelasan kalau ditulis oleh Bayi Ahmad Dahlan. Karena kitab ini lahir 1924, Bayi Ahmad Dahlan meninggal tahun berapa Pak? 1923. Itu tidak mungkin Bayi Ahmad Dahlan mengarang kitab ini. Yang kedua, Bayi Ahmad Dahlan itu dalam menyebarkan Muhammadiyah Pak, pemikirannya sudah nasional, tidak regional. Artinya apa? Untuk Jogja atau untuk masyarakat Jawa. Apalagi di masa Bayi Ahmad Dahlan, Muhammadiyah di Sumatera itu sudah berkembang, itu sudah berdiri Pak. Artinya Bayi Ahmad Dahlan kalau mau menulis kitab itu pakai bahasa Jawa atau bahasa Indonesia? Bahasa Indonesia. Kenapa? Supaya bisa diakses oleh Muhammadiyah yang berada di luar Jawa. Sehingga kitab ini Pak, meskipun di kalangan tetangga sebelah ya, ini karena waktu kita nggak cukup Pak, ini mukadimahnya ya. Intinya kitab fikih jilid 3 itu sebenarnya apa? Ada 4 seri ya. Kitab fikih jilid 1, kitab fikih jilid 2, kitab fikih jilid 3, terus kitab fikih jilid 4. Ini publikasi tentang kitab fikih jilid 3 yang ditulis oleh tetangga sebelah. Misalnya apa? Muhammad Ali Aswaduddin, aktivis tetangga sebelah.
menulis buku Muhammadiyah itu NO. Judulnya betul atau salah Pak? Muhammadiyah itu NO. NO tahun berdiri tahun berapa? 1926. Muhammadiyah 1912. Seharusnya NO itu Muhammadiyah. Masa yang sudah dulu kok dibilang belakangan? Judulnya kan salah Pak. Yang betul kan seharusnya apa? NO itu Muhammadiyah, bukan Muhammadiyah itu NO. Muhammadiyah lebih dulu daripada NO. Kemudian ini pondok pesantren As-Sunniyah di Kencong Jember Pak. Menulis Muhammadiyah 1925 bermadhab NO. Semuanya kajian dari kitab ini Pak. Kitab apa? Kitab fikih jilid 3. Dan kemudian ini tokoh Kiai MM dari Jawa Timur, nggak usah saya sebut namanya ya, pasti sudah tahu. Dan di video saya ada Pak, yang saya mencoba membahas tentang kitab fikih jilid 3 itu di YouTube. Sehingga kalau kita simpulkan Pak, di masa Bayi Ahmad Dahlan, meskipun Bayi Ahmad Dahlan itu fikihnya masih bermadzhab Syafi'i Pak, tapi sudah ada pembaruan. Artinya Bayi Ahmad Dahlan bukan Syafi'i tulen dalam arti tertutup dan tidak membaca kitab fikih yang lain, tidak. Sehingga Bayi Ahmad Dahlan itu dalam rapat tahunan Muhammadiyah Pak, selalu mewanti-wanti supaya warga Muhammadiyah itu untuk kembali pada Quran dan Sunnah. Artinya NU apa artinya? Artinya bermadzhab Syafi'i yang terbuka. Dan juga Bayi Ahmad Dahlan itu sudah mulai mengkritik tentang praktek TBCS, yaitu takhayul bid'ah khurafat. Ini contohnya Pak. Di yang saya kasih garis apa warna merah itu langsungnya. Ini di kitab tadi pelajaran Kiai Haji Ahmad Dahlan. Coba yang dilakukan Muhammadiyah, Bayi Ahmad Dahlan sudah mengkritik sholat qobliyah Jumat 2 rakaat. Padahal dalam madzhab Syafi'i hukumnya apa? Sunnah. Karena dalam madzhab Syafi'i mensunahkan ada 2 azan. Tapi kan di Muhammadiyah kan 1 azan, dan azan itu baru dikumandangkan ketika khatib sudah naik mimbar. Kalau ada sunnah qobliyah, kapan sunnah qobliyahnya? Kan tidak ada waktunya Pak. Karena cuma 1 azan. Kemudian azan Jumat sekali. Bayi Ahmad Dahlan sudah mengkritik azan Jumat 2 kali. Kenapa? Karena azan Jumat 2 kali itu dilakukan di masa Utsman. Dilakukan di masa Utsman, kenapa Pak? Ada ilahnya. Yang pertama, kafurun nas, populasi umat Islam sudah menyebar, sudah banyak. Yang kedua dilakukan di Zawra. Zawra itu apa? Pasar. Kenapa? Sebagai tanda atau mengingatkan orang yang sibuk di bisnis atau perdagangan supaya apa? Meninggalkan dan menuju masjid. Artinya adzan yang pertama tidak dilakukan di masjid atau di pasar. Nah, tapi kalau Utsman di pasar, tapi yang sekarang di masjid. Yang kedua, hari Jumat itu dalam konteks modern Pak, ini di Fatwa Tarjih ya. Kita sudah tahu kalau hari Jumat itu ya biasanya kurang lebih jam 12 waktu masuknya sholat duhur itu kan, atau sholat Jumat kan mengganti sholat duhur kan waktunya mengikuti sholat duhur, kecuali madzhab Hambali. Kalau madzhab Hambali itu boleh dilakukan sebelum sholat duhur. Makanya di Riyadh Saudi itu ada sebagian masjid Pak, tapi tidak mayoritas ya. Sholat Jumat itu sudah dilakukan jam 11 karena mengikuti madzhab Hambali. Tapi kalau jumhur ulama, karena sholat Jumat itu badanul duhri, mengganti duhur, ya berarti dilakukan pada saat apa? Maksudnya sholat duhur. Kita sudah ada jam, akhirnya tidak perlu untuk adzan yang kedua kali. Ini contohnya. Oke. Sehingga kesimpulannya Pak, sebenarnya Bayi Ahmad Dahlan di masa hidupnya itu belum banyak melakukan kajian-kajian fikih. Bayi Ahmad Dahlan lebih concern pada apa yang disebut teologi of liberation. Teologi apa? Pembebasan. Bayi Ahmad Dahlan concern pada
apa? Pada 3 hal itu Pak. Schooling, menata sekolah, feeding, apa? Menyantuni anak yatim. Kemudian healing, yaitu mendirikan apa? Rumah sakit atau PKU. Itu concern bagi Ramadan seperti itu. Oke. Kita coba masuk di masa majelis takjil Pak. Sebenarnya di Surabaya itu sudah terjadi, dan ini juga di Sumatera ya, perang antara kaum tua dengan kaum muda. Kaum tua itu yang bermadhab, kaum muda itu apa? Ingin kembali pada Quran dan Sunnah. Kaum tua itu Pak memiliki pandangan bahwasanya kitab kuning itu tidak boleh dikritik, tidak boleh dikaji ulang. Tapi ada seorang tokoh Pak, namanya Kiai Haji Fakih Hasyim. Ini dulu muridnya Syekh Abdul Karim Amrullah. Syekh Abdul Karim Amrullah itu ayahnya siapa? Ayahnya Hamka. Ini dia masuk Muhammadiyah Pak, tapi tidak pernah punya KTM, kartu tanda Muhammadiyah. Beda dengan jenengan Pak. Banyak kalau sekarang ingin kerja di Al-Muhammadiyah pasti apa? Minta KTM, meskipun nggak aktif. Kadang backgroundnya juga nggak Muhammadiyah Pak ya. Karena ingin kerja, karena melihat Muhammadiyah sudah besar, punya sekolah, punya perguruan tinggi, punya rumah sakit, mendekati TLM supaya kasih rekomendasi. Dia dapat KTM. Setelah dapat KTM ya kerja di institusi Muhammadiyah Pak, tapi itu nggak aktif. Niat kerja untuk apa? Keduniaan, bukan untuk berdakwah. Tapi kalau dia Syekh Abdul Karim Amrullah, ini dia betul memperjuangkan Muhammadiyah tapi tidak pernah masuk. Artinya apa? Ingin mendapatkan KTM sehingga tidak punya nomor Indo Muhammadiyah. Tapi dia jelas berjuang untuk Muhammadiyah. Kalau sekarang kita apa Pak? Punya KTM tapi perjuangan untuk Muhammadiyah enggak jelas Pak. Ya. Punya murid namanya Fakih Hasyim. Fakih Hasyim itu juga waktu itu menawarkan sebuah metodologi baru Pak. Maksudnya apa? Yaitu apa? Kitab-kitab madzhab hendaklah dicocokkan dengan sumber aslinya, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Artinya kitab kuning itu boleh dikritik, boleh dikaji ulang. Sehingga Kiai Haji Mas Mansur itu banyak terpengaruh terhadap Kiai Haji Fakih Hasyim. Kemudian 1921 Kiai Haji Mas Mansur masuk Muhammadiyah dan mendirikan cabang Muhammadiyah di Surabaya. Ini dulu perdebatan di Surabaya antara kaum tua dengan kaum muda. Muhammadiyah pokoknya banyak dituduh Pak, ingin membuat madhab baru. Itu 1922 ya, di Kongres Al-Islam pertama di Cirebon. Kemudian ada forum diskusi yang disponsori oleh Syekh Surkati. Ini pendiri siapa? Al-Irsyad ya. Di sana malah mengkritik pemahaman kaum tua, misalnya hukum taklid buta haram. Setiap kitab kuning boleh dibaca dan dikoreksi sesuai dengan apa? Sesuai dengan pemahaman Al-Quran dan Sunnah. Kemudian 1929 Pak, ini pertama kali Majelis Takjil melakukan sidang, lahirlah Kitabul Iman dan Kitabus Shalah. Sudah pernah dikaji Pak di sini? Kitabul Iman sama Kitabus Shalah. Sudah atau belum? Sudah ya. Ada yang bilang sudah, ada yang belum. Saya juga nggak tahu mana yang betul ini. Nah, ini apa? Putusan Muhammadiyah dan juga apa tahunnya. Intinya kita lihat Pak, di Kitabus Shalah, putusan Solo 1929 Muhammadiyah melahirkan Kitabus Shalah. Di Kitabus Shalah kita Pak, ini sudah tidak bermadhab sama sekali. Misalnya ketika mau mengawali sholat tidak ada tuntunan untuk apa? Talafut biniat, yaitu melafalkan apa? Niat. Makanya HTT kita bilang apa? Idza qumta ila sholati faqul Allahu akbar mukhlishan niyataka lillah. Idza qumta ila sholati, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, faqul mengucap sapa sira
paling ikhlas saking menyatakan ini yang lillahi karena Allah Ta'ala. Tidak dianjurkan untuk apa? Talafut dunia. Kenapa Pak? Karena talafut dunia itu tidak ada di dalam hadis Nabi. Kalau Nabi memulai sholat apa? Istaqbalal qiblah. Nabi menghadap kiblat. Maka baru kemudian Nabi takbir. Tidak pernah sholifah. Oke. Dan biasanya alasannya yang mensunahkan talafut dunia alasannya apa Pak? Dalam kitab-kitab kuning itu Pak. Dalam Fathul Mu'in, Fathul Wahab Pak. Liyusa'ida al-lisan al-qalba, supaya lisan itu menolong hati. Padahal niat itu di hati atau di lisan Pak? Di hati. Seharusnya hati menolong lisan, bukan lisan menolong hati. Kan karena tempat niat itu apa? Di hati. Dengan baca di Safinatun Najat Pak, Sulam Safinah itu wa mahalun niat apa? Al-qalbu, tempat niatnya di hati. Yang kedua, dikiaskan Pak. Dikiaskan apa? Haji dengan sholat. Kebetulan kita kan manasik haji tadi, atau pembukaan jamaah haji ya. Kalau kita mau haji kan biasanya labbaika hajjan atau labbaika hajjan wa umratan atau labbaika umratan, tergantung jenis hajinya. Itu kan dilafalkan. Kemudian dilakukan kias. Kalau haji itu ada labbaika hajjan atau umratan, maka sholat juga usolli. Kalau kita mau sholat dulu nanti apa berarti apa? Usolli fardhu dhuhri arba'a raka'atin mustaqbilan qiblati adaan imaman atau makmuman lillahi ta'ala. Itu dikiaskan pada haji. Padahal antara haji dengan sholat itu dulu mana Pak? Dulu sholat. Berarti sholatnya itu asal atau dalam kias kan ada arkanul kias Pak, ada asal, ada farad, ada ilah, ada hukum. Berarti seharusnya yang boleh itu apa? Haji dikiaskan sholat, bukan sholat yang dikiaskan haji, karena asalnya itu apa? Sholat, bukan haji. Itu masalah Pak. Dari segi apa? Kias. Yang kedua, Muhammadiyah tidak pernah menggunakan kias ibadah. Kalau jenengan lihat di masalah kias di Muhammadiyah Pak, di kitab masail apa al-khams, kias itu tidak dipakai dalam ibadah makhdhah. Sehingga Pak, kalau kita mau sholat iden, jenengan bilang apa? Bilang apa? As-sholatu jami'ah itu kan? Nggak mau sholat iden, Idul Fitri, Idul Adha, ya atau enggak Pak? Oh, ada yang ada enggak? Kalau sholat tarawih Pak, jenengan bilang as-sholatu jami'ah itu enggak? Oh, ada yang ada enggak? Kemudian apa? Sholat khusyuk Pak, pakai enggak? Pakai enggak? Bingung kan? Kalau di Muhammadiyah yang pakai itu hanya sholat khusufain. Gerhana matahari disebut apa? Khusuf. Kalau gerhana bulan pakai khusuf. Kenapa? Karena hadis riwayat Imam Muslim, hadisnya Sahih dan Bukhari. Kalau Nabi itu pada sholat khusuf Pak, karena gerhana itu kan terjadi hanya satu kali ketika Ibrahim putranya Nabi meninggal. Itu apa? Ba'atha munadiyan munadi as-sholatu jami'an. Nabi mengutus seorang muadzin supaya mengumandangkan apa? As-sholatu jami'an. Tapi dalam mazhab Syafi'i Pak, pakai kias. Kiasnya bagaimana? Sholat khusuf itu sholat sunnah. Dianjurkan berjamaah atau tidak Pak? Dianjurkan. Kalau dianjurkan berjamaah, kita disunahkan mengundang orang lain untuk mendatangi atau tidak Pak? Ya, berarti dikiaskan semua sholat sunnah yang apa? Dianjurkan berjamaah dan kita mengharapkan ada orang yang menghadirinya, disunahkan pakai as-sholatu jami'ah. Sehingga kesimpulannya apa? Sholat iden sunnah atau tidak? Sunnah. Disunahkan berjamaah atau tidak? Ya, berarti pakai as-sholatu jami'ah. Sholat tarawih Pak, sama.
Ya sama. Tapi sholat jenazah, ya atau enggak? Dianjurkan berjamaah atau enggak? Ya, kenapa kok tidak? Karena sholat jenazah itu hukumnya fardu kifayah. Yang kedua, tidak pakai rukuk, tidak pakai sujud, itu dalam mazhab Syafi'i. Tapi kalau di Muhammadiyah yang pakai as-sholat jamiah itu apa? Sholat kusufain. Yang berikutnya apa? Di kitab sholat kita pakai sayyidina tidak. Kalau kita baca tasawuf ya, pakai sayyidina Bu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Pakai atau enggak Bu? Kenapa kok enggak pakai Pak? Pakai apa betul Bu? Ini apa Bu? Betul. Berarti kita apa Bu? Jangan Nabi. Umumnya logo sewae pakai apa? Pak Bos atau apa lagi Pak? Tuan Bos. Tapi kenapa kok kita menyebut Nabi kok langsung pakai Allahumma sholli ala Muhammad? Yang Jawa ini menyebut apa? Jangkar. Togan ditugo. Gimana Pak? Ternyata Pak, unik ya. Ketika HPT kita 1929 ketika mengajarkan sholawat Pak, itu tanpa sayyidina. Ini putusan kajinya Pak. Summa tusoli ala nabi, summa mengkonkretkan itu soli mausu sholawat sholawat sirah ala nabi yang atas nabi kok ilan anil ucap Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad tanpa sayyidina. Hadisnya apa Pak? Wa fil umlatin dalam kitab itu kitabnya siapa? Imam Syafi'i. An-Ka'ab ibn Ujrah, saking sahabat Ka'ab ibn Ujrah, Nabi, saking Nabi, an-Nawu sak temene Nabi. Karena ono sapa Nabi iku yang ucap sapa Nabi di salat dalam salat Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad tanpa sayyidina. Dalil yang dikutip oleh Majelis Takjih 1929 pakai kitab mazhab atau tidak Pak? Ya, tapi kitab mazhab sekedar pendapat atau dalilnya Pak? Dalilnya, mazhabnya siapa? Imam Syafi'i. Berarti di kitab Al-Qum, kitabnya Imam Syafi'i. Sholawat dalam sholat itu pakai sayyidina atau tidak Pak? Tidak. Berarti kita Syafi'i atau tidak Pak? Syafi'i ya. Justru kita mengikuti Imam Syafi'i, meskipun kadang apa? Dituduh kita apa Pak? Tidak bermadhab atau tadi tidak sopan kepada Nabi. Imam Syafi'i sendiri tidak pernah menyebutkan sayyidina. Kenapa? Karena ini ibadah mahdhah. Tapi kalau di luar ibadah mahdhah Pak, kalau seperti saya kaji ini, pakai Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, boleh atau tidak Pak? Kenapa? Tidak. Nah, sekarang Muhammadiyah anti sayyidina atau tidak Pak? Tidak. Di HPT kita ada sayyidina Pak? Ada atau enggak Pak? Enten nama betul Bu? Tengah HPT wonten sayyidina nama betul? Ada Pak. Ada 3 tempat HPT kita pakai sayyidina. Di mana? Di Kitabul Iman 1929. Coba bunyi apa? Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad. Ini kok Muhammadiyah yang dituduh anti sayyidina. Kemudian di penutup Kitabul Iman kita, coba wassallallahu ala sayyidina Muhammad khatamin nabiyyin. Kemudian di kitab haji Pak, di mukadimah kitab haji juga pakai sayyidina, menunjukkan kalau Muhammadiyah itu Pak, sayyidina itu ada yang boleh, ada yang tidak. Kalau dalam ibadah tidak boleh. Kenapa? Karena al-aslu fil ibadah al-ittiba atau at-tauqif, yaitu mengikuti petunjuk Nabi. Ketika Nabi mengajarkan sholawat di sholat tidak pakai sayyidina, maka kita mengikuti Nabi. Tapi kalau muamalah duniawiyah Pak, kalau kayak kita
kita ceramah kayak kita ngomong biasa-biasa itu pakai Sayyidina ya enggak apa-apa, karena konteksnya bukan ibadah. Kemudian azan Pak, orang yang fanatik terhadap apa? Sayyidina. Kalau azan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah atau Sayyidina. Dan kalau azan sefanatik-fanatiknya orang terhadap Sayyidina, kalau azan itu tetap nggak pakai tambahan Sayyidina Pak. Ya kan? Pernah dengar di sini masjid yang adanya pakai Sayyidina? Nggak ada tuh Pak. Ya itu. Kalau mau fanatik kan harusnya konsisten, termasuk dalam azan ya pakai Sayyidina. Berani atau tidak? Jelas nggak berani Pak. Oke. Berikutnya ya, ini di HPT kita Pak 1964-1985 itu HPT merumuskan apa yang disebut kitab Masail Al-Khams, kitab masalah 5. Ini yang menjadi paradigma pemikiran apa? Muhammadiyah. Muhammadiyah mencoba menjawab 5 pertanyaan, yaitu ma huwa din, apa itu agama, ma hiya dunya, apa itu dunia, ma hiya ibadah, apa itu ibadah, ma huwa sabilullah, apa yang disebut sabilullah, kemudian ma huwa qiyas, apa itu qiyas. Intinya Pak, dari rumusan ini Muhammadiyah sudah bisa membedakan perkara itu dibagi menjadi 2. Ada umur diniyah, ada umur apa? Duniawiyah. Kalau diniyah ya sumbernya Quran dan hadis. Kalau duniawiyah atau muamalah duniawiyah, kita Pak antum a'lamu bi umuri dunyakum. Itu prinsip Muhammadiyah Pak. Berarti kalau kita bicara apa? Agama ya harus Quran dan sunnah. Misalnya, kenapa kok ritual pasca kematian Pak di Muhammadiyah itu tidak pernah turunkan? Kenapa? Meskipun kalau di masyarakat itu menjadi politik identitas dan menjadi apa Pak, simbol keselamatan. Mau mayat kok di belum gak di ya menyebut sih Pak. Sehingga Pak, ada orang yang penting sholat atau enggak itu enggak penting Pak. Yang penting nanti kalau sudah meninggal tetap apa? Ditahlili. Meskipun hal itu apa? Menjadi bagian yang dianggap bagian dari agama di masyarakat, tetapi Muhammadiyah tidak pernah menuntunkan. Kenapa Pak? Karena tidak ditemukan dalil Quran dan sunnahnya. Misalnya di HPT kita malah yang dituntunkan apa Pak? Wasna'u li ahlil mayyit ta'aman. Kalau ada orang yang meninggal itu disuruh ngasih makan, bukan disuruh menyediakan makanan. Sekarang terbalik Pak. Yang apa? Yang meninggal itu ngasih makanan sudah susah, ditimpa kesusahan kedua kali. Ada kalau nggak punya uang yang malah ngutang-ngutang Pak. Dan sehingga Mbah Soleh Deret Pak di kitab apa? Majmu'ah Al-Kafiyah Asy-Syarifah lil Awam itu mengkritik selamatan pasca kematian. Nanti jenengan beli kitabnya, ada kitab Pekun. Padahal dia gurunya Mbah Hasyim Asy'ari, tapi Mbah Soleh Deret tidak pernah punya kata Pak. Kenapa? Karena beliau sudah meninggal sebelum NU. Tapi beliau mengkritik tradisi apa? Tahlilan pasca kematian. Di semua kitab Syafi'iyah sama Pak. Jenengan mau baca I'anatul Talibin. I'anatul Talibin itu ditulis oleh Syekh Abu Bakar Syato Dimyati. Ijtima, berkumpul pasca kematian, wa sun'atu tu'am, buat makanan itu dibilang Pak minal bidah al-munkar, termasuk bidah-bidah yang harus diingkari. Itu semua kitab fikih Syafi'iyah semacam itu. Dan juga kalau jenengan baca di buku bahasa Indonesia saja Pak, namanya Pak Fikih Islami yang ditulis siapa? Haji Sulaiman Rosyid. Itu kitab fikih berbahasa Indonesia yang paling lengkap pertama kali Pak.
terbit 1954. Sebenarnya naskahnya sudah disusun sebelum kemerdekaan, tapi hanya baru bisa dikumpulkan dan dipublish 1954-an. Di sana ketika bicara tadi tahlilan pasca kematian, menganjurkan atau tidak, Pak? Tidak. Kenapa? Karena Sulaiman Rasyid itu secara fikih Islam itu mengikuti mazhab Syafi'i. Artinya yang ditelaah itu apa? Kitab-kitab fikih Syafi'i. Sehingga dia melakukan kritik terhadap praktek tahlilan pasca apa? Kematian. Di tahun 1965 sampai 2000, Pak, Profesor Asmuni Abdul Rahman itu menulis buku namanya Manhaj Tarjih Muhammadiyah, Metode dan Aplikasi. Ini buku yang penting untuk dimiliki, Pak. Karena di buku ini bicara tentang apa? Manhaj Tarjih, itu metode penggalian hukum dalam Muhammadiyah. Ada dua model manhaj tarjih, Pak, di periode Haji Ahmad Azhar Bashir dengan Profesor Asmuni itu pakai bayani, kiasi, istislahi. Bayani itu apa? Yaitu apa? Quran dan Sunnah. Maksudnya Quran ditafsirkan apa? Sunnah itu bayani, Pak. Pokoknya kalau bayani ya bicara dalil baik dari Quran dan Sunnah. Kalau kiasi berarti ada masalah yang hukumnya tidak ada dalam Quran dan Sunnah, dianalogikan dengan permasalahan yang ada hukumnya dalam Quran dan Sunnah. Misalnya contohnya hukum tawaf itu bagaimana, Pak? Halal atau haram, Pak? Tawaf tahu ya? Tawaf itu melakukan nggak, Pak? Legian atau tawaf, Pak? Oh, sini kualek ya. Kalau di Bojonegoro itu yang legian itu yang dijual yang manis itu, Pak. Kalau tawaf yang apa? Enggak ada ya? Enggak, contohnya toa itu hukumnya apa? Kan kalau diminum kan mabuk, kan hukumnya apa? Sekarang minuman keras selain yang secara umum apa, Pak? Minuman keras bir apa, Bu? Panjenengan tahu Bu ada pimpinan haram atau tidak, Bu? Kenapa, Bu? Kenapa, Pak? Ada dalilnya? Tidak ada. Yang ada itu Al-Quran hanya bicara apa? Innamal khamru wal maisiru dan seterusnya. Yang ada khamr itu apa? Khamr itu apa? Ma'yut takhot min inabi, minuman keras yang dibuat dari anggur. Di zaman Nabi minuman keras itu umumnya dibuat anggur, sehingga Al-Quran bicara innamal khamru. Pakai apa? Minuman keras yang umum di masa Nabi. Tapi sekarang, Pak, minuman keras itu kan macam-macam, tidak harus terbuat dari anggur. Misalnya ada di toa, ada nggak dalil Qurannya? Nggak ada. Tidak ada ya Al-Quran mengatakan innama toa, nggak ada. Atau innama anggur bintang, nggak ada itu. Itu yang disebut apa? Kias. Berarti kalau kias masalahnya hukumnya tidak ada dalam Quran, dikiaskan dengan permasalahan yang sudah ada hukumnya karena memiliki kesamaan kausa atau ilah, yaitu apa? Iskar atau memabukkan dalam konteks minuman keras. Kemudian istislahi, Pak. Istislahi itu apa? Mempertimbangkan kemaslahatan. Misalnya kemarin di masa pandemi, fatwa majelis tarjih sholat disuruh sofnya itu rapat atau tidak, Bu? Rapat atau tidak? Jenengan tetap maksa rapat atau enggak, Bu? Padahal pemerintah menganjurkan apa? Social distancing atau physical distancing, Pak? Physical distancing. Kalau social distancing, sosial itu tidak pula diberi jarak. Physical distancing minimal satu berapa itu? 1 meter atau 1,5 meter, lupa saya. Dan sholat itu Nabi mengatakan
sufufakum fa inna tasbiyatas sufufi min tamamis sholati min iqamatis sholat. Berarti sholat itu soalnya harus rapat. Tapi kok majelis taklim justru mengajukan boleh soft distancing. Kenapa Pak? Karena kemaslahatan agama itu pasti datang hifdzun nafs, menjaga jiwa. Tidak boleh agama itu dengan melakukan syariat justru membahayakan. Di era awal-awal Covid Pak, orang Muhammadiyah disuruh sholat di rumah, tidak dianjurkan ke masjid. Padahal Nabi bilang apa? Sholatul jama'ati afdalu min sholatil fardhi bisab'in wa isyrina darajah. Kenapa kok dipilih di rumah? Karena kalau kita pergi ke masjid kemudian terkapar virus, sedangkan virus ini belum bisa diidentifikasi, maka orang melakukan sesuatu yang sunnah jangan membahayakan dirinya. Itu yang disebut apa? Istislahi atau apa? Dan mafasid muqaddamun ala jalbil masoleh. Meninggalkan kerusakan itu lebih diprioritaskan daripada apa? Mendatangkan kemaslahatan. Oke. Kemudian di tahun 2000 di era Profesor Amin Abdullah dan Profesor Samsul Anwar itu mengusung 3 metodologi Pak, atau epistemologi, bayani, burhani, dan ilman. Bayani berarti titik tolaknya dari Quran dan Sunnah. Misalnya cara sholat itu pasti Quran dan Sunnah. Misalnya Al-Quran bilang wa'aqimus sholat, dirikanlah sholat. Pernahkah Al-Quran menjelaskan tentang cara sholat? Tidak. Kalau jenengan pakai Quran saja tanpa hadis nggak bisa. Artinya jenengan nggak bisa sholat. Wa'aqimus sholat dijelaskan di dalam hadis Nabi. Ketika ada seorang sahabat yang tidak tahu tata cara sholat, mengulangi sholat sampai 3 kali Pak. Nabi pertama, Nabi masih bilang Mbak Irji fasoli fa'inaka lam suruh mengulangi sholatnya, dan apa? Nabi tetap mengatakan apa? Fa'inaka lam sesungguhnya engkau belum sholat. Sampai 3 kali, dan sudah 3 kali tetap ngopot melakukan sholat, kira-kira malah capek atau malah tidak? Malah capek. Makanya beliau menyerah, ya Rasulullah alimni as-sholat, ya Rasulullah kalau gitu ajarilah aku sholat. Kemudian Nabi bilang apa? Idza kunta ila sholati fakabir. Kalau engkau mau sholat apa? Bacalah takbir. Takbir apa? Takbiratul ihram. Karena takbir yang wajib hanya takbiratul ihram. Takbir intiqam sunnah. Tsumma qul ma tayassara maka minal Qur'an. Suruh baca sesuatu yang mudah dari Al-Qur'an. Sesuatu yang mudah dari Quran itu apa Pak? Al-Fatihah atau Qul huwalak? Al-Fatihah atau Qul huwalak? Tahu nggak Qul huwalak? Al-Fatihah sama Qul mudah mana Bu? Mudah mana Bu? Mudah Al-Fatihah Bu. Dan kalau jenengan motor mudah Qul, masalahnya Qul itu tidak semua orang baca Qul di dalam sholat. Tapi kalau Al-Fatihah itu wajib Pak. Jenengan saya nggak mau baca Al-Fatihah kok waktu sholat. Sholatnya sah atau enggak? Tidak. Sehingga hadis tadi apa? Para ulama menyimpulkan rukun sholat itu yang ada dalam hadis tadi. Idza kunta ila sholati fakabir, berarti takbiratul ihram hukumnya wajib. Tsumma qul ma tayassara ma'aka min al-Qur'an, Al-Fatihah wajib. Tsumma hatta tatma'inna raki'an, kemudian rukuk wajib dan seterusnya ya. I'tidal sujud, duduk di antara 2 sujud, kemudian apa? Sujud yang kedua itu satu sholat. Itu bayan burhani, menggunakan ilmu pengetahuan sehingga Muhammadiyah menerima apa? Hisab. Muhammadiyah menerima apa? Hisab. Kenapa Pak? Padahal Nabi bilang apa? Sumu liru'yati wa aftiru liru'yati fa in humma alaikum fa'akmilu iddata 30 yauman atau iddata Sya'ban 30 yauman. Nabi bilang puasalah kamu liru'yati, sebab meru'yat
hilal, dan berbukalah kamu sebab meru'yah hilal, sehingga masuk dan keluarnya bulan Ramadan dengan ru'yatul hilal. Tapi kata ru'yah Pak, itu apakah selalu dengan kasat mata? Dalam hadis Nabi? Tidak. Nabi pernah bilang apa? Sallu kama ra'aitumuni usolli. Sallu sholatu sapa sira kabeh kama ra'aitumuni kaya dene sira kabeh ningali aku usolli sholat. Nah, perintah ini untuk siapa Pak? Sahabat. Dulu untuk sahabat. Kalau jenengan umatnya Nabi Muhammad disuruh sholat dengan melihat Nabi, bisa nggak Pak? Berarti ru'yahnya harus kasat mata. Sallu kama ra'aitumuni usolli, berarti jenengan kudu ngerti sholat Nabi ning ngarepe jenengan. Iso apa betul Pak? Nggak bisa. Berarti sallu kama ra'aitumuni usolli itu kata ru'yah bisa juga dengan ilmu pengetahuan. Artinya apa? Dengan kita mengkaji sunnah itu bisa tahu sholatnya Nabi. Dan sehingga Muhammadiyah sudah berpindah dari ru'yah ke kisah. Kemudian ilfani, Pak. Ilfani itu pendekatan spiritualitas atau intuisi batin. Artinya kebenaran itu tidak hanya didasari pada tekstual bayani, filosofis ilmu pengetahuan burhani, tapi juga mempertimbangkan apa? Ilfani. Kalau jenengan sholat tuh, itu Pak Wen, pakai katok pendek Pak, nggak pakai baju atas. Sholatnya secara bayani, secara dalil Quran sudah sah atau belum Pak? Sah. Kenapa Pak? Sudah satu aurah Pak. Aurahnya laki-laki itu kan udah baina surah wa rubah, antara apa? Bedel dengan lutut Pak. Berarti jenengan sholat katoan pendek itu sah Pak, secara dalil bayani. Sah sudah sah belum? Sah. Secara burhani Pak, secara akal. Ya kalau secara burhani tinggal konteksnya Pak. Kalau musim dingin ya dengan kadang sholatnya. Akal itu kan sesuai kondisional Pak. Kalau panas lebih khusyuk. Misalnya di tempat yang apa? Yang sangat panas, jadi penai sholat atau mau katoan cekak. Tapi nanti musim dingin, penai apa? Rumput kan gitu. Itu burhani ya. Tapi kalau ilfani pantas atau enggak Pak? Mau jenengan kayak ya sebutkan ngaji gini mau apa? Kato cekak. Sampai semua terjadi Gusti Allah kok mau katoan cekak. Padahal ngaji ini petuk kon. Contohnya di Gusti Allah mulia di. Mulia Gusti Allah. Itu pendekatan apa Pak? Ilfani. Artinya sholat dengan celana pendek itu secara dalil tetap sah, maksudnya dalil bayani Pak, Quran, Sunnah. Tapi kalau kita tidak menggunakan etika, kita di masa sholat dengan Allah yang sangat mulia kok cuma celana pendek. Oke, ini yang terakhir ya. Di Muhammadiyah ada beberapa wawasan. Ini enggak cukup saya sampaikan. Ada paham agama, tajdi, toleransi, keterbukaan, tidak berafiliasi kepada mazhab. Yang terakhir ini Pak, di era Profesor Samsul Anwar ini merumuskan manhaj tarjih yang berkaitan dengan asumsi pokok Pak. Ada asumsi integralistik, ada asumsi hierarkis. Contohnya asumsi integralistik itu apa Pak? Asumsi integralistik itu menggunakan metode istiqra' maknawi atau induktif tematis. Dalam melihat kasus itu tidak hanya berangkat dari satu dalil. Karena kalau norma atau hukum itu diambil dari satu dalil, kebenarannya itu masih probable atau dhanniyah. Tapi kalau norma itu dibangun atas berbagai macam dalil, itu kebenarannya apa? Saya kasih contoh. Hukum alat musik atau nyanyian Pak, hukumnya apa Pak? Boleh atau haram Pak?
Boleh atau tidak? Musik hukumnya apa, Bu? Angsal apa betul, Bu? Musik koplo masa jenengan oleh kamu. Musik koplo tahu dulu. Hukumnya apa kalau ada orang pakai musik koplo itu? Musik yang liriknya bicara seksualitas. Halal atau haram? Nah, sehingga di putusan kita Pak di KPT, musik atau alat musik itu hukumnya sesuai dengan ilahnya atau apa? Faktor yang memunculkan kita menggunakan musik atau alat musik. Kalau misalnya di sini ya dijelaskan, hukum musik itu ada 3. Kismonya jilibul fadilah, ada musik yang mendatangkan apa keutamaan, kayak musik yang dilantunkan atau alat musik yang yang dimainkan untuk memberikan support pada prajurit dalam peperangan. Itu katanya hukumnya sunnah. Ini kalau jenengan ada hawi, Pak. Hawi itu kan ada drum band di sekolah Muhammadiyah itu hukumnya apa, Bu? Halal atau haram, Bu? Ya tergantung. Kalau untuk syiar menyemangati anak-anak ya bisa mubah dan bahkan sunnah. Tapi kalau drum band mengganggu orang lain, waktunya tiap hari drum bandan terus itu. Wayai sholat di drum bandan itu menjadi tidak boleh. Nah sehingga kalau Muhammadiyah mencikapi alat musik dan musik itu tergantung apa konteksnya, untuk positif atau negatif. Kalau positif ya boleh, kalau negatif ya tidak boleh. Tapi kalau mau sebelah Pak, ada yang mau apa? Itu semua musik apa? Haram. Sehingga konsekuensinya Pak, sang surya juga haram. Ini jadi masalah Pak kalau sang surya haram itu. Kemudian gambar hukumnya apa Pak? Ya? Juga tergantung ilahnya. Kalau gambarnya itu untuk ibadah, halal atau haram? Haram. Jenengan apa? Tahu gambarnya bagi Ahmad Dahlan, terus aku ingin kalau bukan begini bagi Ahmad Dahlan, cetul gambarnya, terus disapno. Aduh, sampai senang ini kayak pinter, kayak bagi Ahmad Dahlan, nggak usah sinau. Gambarnya gimana? Hukumnya gimana? Haram. Atau misalnya dulu, bagi orang Kristen, Yesus Kristus atau Maryam itu digambar kemudian disembah, itu haram. Tapi kalau gambar itu untuk ditaklim, untuk apa? Media pengajaran Pak atau Bu, saya Bu, dengan guru PAUD atau TK Bu, buat gambar sebagai media pembelajaran itu boleh atau enggak Bu? Kenapa Pak boleh Bu? Nah, kalau untuk taklim ya boleh, termasuk jenengan buat foto KTP, itu hukumnya apa Pak? Halal atau haram itu? Halal, karena untuk maslahat. Kalau enggak pakai foto KTP, gimana kita mengidentifikasi apa? Data diri. Nah kalau perhiasan atau gambar itu untuk perhiasan, hukumnya bagaimana? Ya kalau mendatangkan fitnah bisa makruh, bisa haram. Kalau tidak ya nggak apa-apa. Ini sampai dulu Muhammadiyah pernah mengharamkan pemasangan apa? Gambar dari Ahmad Dahlan. Itu 1929 Pak. Coba redaksi kita Pak. Wa bima annal majlisa yara anna surat al-ustad al-alim Kiai Ahmad Dahlan muassis al-Jamiyah al-Muhammadiyah. Majelis Haji melihat bahwasanya gambar Bayi Ahmad Dahlan pendiri Muhammadiyah yuqamu minhal fitnah, ditakutkan terjadinya apa? Fitnah. Korona terpakai sama majelis Haji, apa majelis Haji dihormati tifadiyah zinatan, untuk dijadikan apa? Hiasan. Karena ketika itu 1929 Muhammadiyah beranggapan warga Muhammadiyah akidahnya belum kuat, sehingga Bayi Ahmad Dahlan gambarnya dibuat apa tadi? Ngalah berkah. Dan kemudian 19
1986 Pak. Di Monas Raja Sidoarjo keputusan itu dicabut. Kenapa dicabut? Karena Muhammadiyah beranggapan gambar Bani Ahmad Dahlan itu sudah Pak, tidak mendatangkan fitnah dan ada kepentingan untuk apa? Edukasi supaya warga Muhammadiyah tahu siapa founding fathers organisasi. Itu contoh metode integralistik Pak. Artinya ada beberapa hadis bicara tentang musik dan bicara gambar. Hadis ini tidak hanya pakai satu hadis kemudian disebutkan apa haram atau halal saja, tapi dibaca secara apa? Secara induktif tematis. Yang terakhir Pak, ini yang paling berat ya. Di fikih Muhammadiyah itu ada hierarki norma. Norma itu berjenjang menjadi 3. Ini saya jelaskan aja Pak, jangan paham atau enggak, pokoknya saya jelaskan. Yang pertama Pak, basic values atau al-qiyam al-asasiyah, yaitu nilai-nilai dasar yang diambil dari Al-Quran dan Sunnah. Misalnya nilai persamaan, nilai apa? Musyawarah, nilai apa? Keadilan, nilai tauhid dan seterusnya. Itu basic apa? Values. Kemudian yang kedua general principles atau al-usul al-kulliyah, deduksi dari prinsip dasar dan abstraksi dari norma-norma konkret. Artinya dimunculkan kaidah-kaidah sebagaimana yang digarap oleh ulama menjadi qawaid fikih, baru konkret loh, atau al-ahkam fariyah, hukum-hukum yang sudah konkret. Ini halal, ini haram. Hukum itu dalam pandangan Muhammadiyah Pak, tidak ujung-ujung ini halal, ini haram. Ada jenjang norma. Saya kasih contoh Pak. Contohnya dengan bisa paham. Dalam fikih klasik Pak, kalau istri mau puasa sunnah itu wajib minta izin pada bapaknya atau enggak Bu? Jenengan berarti ngelampai puasa sunnah. Izin bapaknya atau betul? Izin. Kalau jenengan Pak mau puasa sunnah perlu izin sama istri atau enggak Pak? Perlu atau enggak Pak? Perlu atau enggak Pak? Kata bapaknya enggak. Berarti cuma jenengan saja Bu yang harus izin. Bapak ini tidak. Ya memang ya dalam fikih klasik, kalau pasutri ingin puasa sunnah yang wajib minta izin itu hanya istri. Kalau suami penak Pak, tebu mengelanangi penak, gak sah minta izin istri. Tapi jenengan terima atau enggak Bu? Terima atau enggak Bu? Jawab Bu, jawab. Jenengan terima atau enggak Bu? Tidak diterima di apa? Sesuai dengan mazhab kok. Nah, kenapa kok demikian Bu? Karena hadisnya di hadis Sofwan ibn Mu'attal. Sofwan ibn Mu'attal itu seorang suami kalau tahu istrinya itu puasa langsung dipukul. Makanya jenengan hati-hati, jangan sampai gue suami kayak Sofwan ibn Mu'attal. Ketika istrinya puasa itu langsung dibloki, dipukuli. Akhirnya diajukan kepada Rasulullah. Ternyata Sofwan ibn Mu'attal setelah diklarifikasi oleh Rasulullah, Sofwan ibn Mu'attal bilang apa? Ya Rasulullah, ana rajulun syabun, ya Rasulullah saya masih muda. Fala asbil, maka saya tidak sabar. Misalnya ada pengantin baru nikah 1-2 hari, istrinya langsung puasa. Gimana Pak kalau jenengan punya istri kayak gitu? Oh ini si aneh nikah kok langsung poso. Nah setelah itu Rasulullah bilang apa? La yahilu limra'atin an tasuma wa zawjiha hadirun illa bi'izni. Tidak halal bagi seorang wanita apa? Puasa sedangkan suaminya ada kecuali dengan izinnya. Berarti kalau suaminya di luar kota ya tidak usah minta izin Bu. Tidak usah dengan telepon, Pak saya mau puasa ya besok. Padahal suaminya di luar
Nggak apa-apa, tapi kan kalau jenengan sudah sampai ke rumah harus siap melayani. Oke. Ya itu di fikih klasik. Tapi kalau di Muhammadiyah, Pak, Muhammadiyah tidak hanya mengambil hukum dari hadis Sofwan ibn Mu'attal. Ternyata ada hadis yang lain dari Abdullah ibn Amr ibn As. Abdullah ibn Amr ibn As, Pak, orang yang sangat soleh. Ketika siang hari apa? Puasa. Kalau malam hari tahajud. Jenengan seneng apa betul Bu? Kalau punya suami kayak gitu. Buat setiap hari selalu puasa. Malam selalu tahajud. Kalau jadi ibu ini mantok ya. Pegel jenengan Bu. Ya, kalau bekerja kapan Bu? Ada awan no. Puasa terus. Mending tahajud dan jenengan dulu ujian dulu. Itu sholat ini kebiasaan. Ketika hal itu diketahui oleh Rasulullah, maka Rasulullah bilang kepada Abdullah bin Amr bin As, ya Abdullah, sum wa aftir. Ya Abdullah, kamu puasa dan buka. Qum wa nam. Kalau malam hari ya terkadang sholat, terkadang bangun. Udah Rasulullah bilang apa? Inna li jasadika 'alaika haqqan. Sesungguhnya fisikmu itu punya hak. Wa inna li 'ainika 'alaika haqqan. Mata kamu juga punya hak. Yang terakhir ini Bu, penting. Wa inna li zawjika 'alaika haqqan. Istri itu juga punya hak. Jadi sing ojo didominasi bapak, ibu juga punya hak. Nah, apa siang hari punya hak juga, malam hari punya hak. Sehingga disimpulkan Pak oleh majelis takjim, dengan lihat di HPT jilid 3 bahwasanya Pak Sutri kalau mau berpuasa itu menggunakan prinsip basic values-nya tadi Pak, musyawarah wasyawirhum fil amr. Yang kedua musawah, ada equality bersama laki-laki dan perempuan. Tidak hanya laki-laki yang butuh hak biologis, istri juga butuh hak biologis. Sehingga disimpulkan kalau Pak Sutri, pasangan suami istri warga Muhammadiyah, ketika mau puasa sunnah apa? Bermusyawarah. Tapi musyawarahnya nggak perlu Bu, kita sidang dulu ya musyawarah untuk puasa sunnah. Ya cukup sama-sama tahu itu saja maksudnya ya. Bukan perlu sidang juga. Itu yang disebut apa? Hierarki normal. Mungkin sekian dan kajian kita. Silakan Bapak dan Ibu sekalian, kalau ada yang ditanyakan monggo. Ini masih mengawang-awang. Oke. Ada atau enggak? Silakan. Biar. Terima kasih teman-teman. Jadi kajian pada pagi ini adalah kajian awal. Nanti akan ditindaklanjuti dengan kajian khusus yang diikuti oleh guru-guru AIK, SD, SMP, SMK, PAUD, dan pimpinan cabang majelis takjim. Namun kalau ada panjang mau ikut silakan. Ya, ini bagus sekali untuk kawasan kita dalam Muhammadiyah, biar tidak jari ini jari itu. Nah, jika nanti masih takjim cabang punya kewajiban menyampaikan kepada anggotanya agar di dalam kita Muhammadiyah itu mantap dulu, tidak jari. Nah, jadi nanti harapannya dalam insya Allah sebulan sekali kita akan undang teman-teman untuk kajian khusus takjim yang kami sudah beritahu oleh yang daerah Muhammadiyah. Itulah teman kami, silakan pada Bapak Ibu. Bapak dan Ibu sekalian, luar biasa sekali Ustaz Lukman Hakim ini, di mana beliau ini lulusan Al-Azhar Kairo, ya. S2-nya lulusan Al-Azhar Kairo, sehingga jarang sekali kita menemukan narasumber seperti beliau ini. Sehingga kajian kita tadi direncanakan oleh BDL untuk berkelanjutan. Jadi tidak berhenti sampai di sini. Tapi
ini penting bagi kita sekalian karena ini lebih kita dalami lagi sehingga kita akan menjadi calon-calon dai yang ideal ketika kita berbicara dengan anggota kita, dengan rakyat, dengan jamaah kita itu ya kalaupun tidak sama dengan beliau sedikit mendekati lah kualitasnya. Harapannya seperti itu. Baik, nanti ada undangan lagi untuk Bapak Ibu sekalian seperti tadi disampaikan oleh Ketua Media kita. Baik, selanjutnya ada beberapa informasi yang perlu saya sampaikan. Yang pertama adalah Bapak Ibu alhamdulillah mendapatkan 1.485.000 ya. Alhamdulillah. Kemudian yang kedua diharapkan calon jamaah haji tahun 2023 nanti seusai acara ini dimohon untuk berada tetap di masjid ini. Ya. Yang terakhir tentu kepada Ustaz Lukman Hakim, kami mewakili jemaah pengajian dari Muhammadiyah. Jadi kemasannya di sini namanya Harfinya, ya. Pengajian dari Muhammadiyah namanya di berpindah-pindah, bisa di Lembang, bisa di Lasem, bisa di Mampang, bisa di Gunung, bisa nanti mungkin di Salih, ya. Kalau di Salih malah lebih dekat ini, ya, lebih dekat karena beliau dari Bojonegoro tinggal beberapa kilo saja, bisa sekali dibuka lah di sana ini, dari Pak Zainuddin dan teman-teman. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, jamaah pengajian dari Muhammadiyah yang hari ini luar biasa sekali mengikuti dengan antusias yang tinggi. Mudah-mudahan tidak amal oleh kita bersama. Mari kita akhiri. Tadi sudah salam gaji nanti berarti masih. Baik.